Saya ucapkan shalom untuk semuanya. Senang rasanya saya boleh berdiri di tengah-tengah saudara. Kalau saya boleh berdiri ini semua karena Tuhan baik. Kalau kita boleh ada hari ini semua karena Tuhan baik. Kalau kita boleh sehat, kita punya apa yang kita punya hari ini. Kecukupan semua yang kita miliki semuanya karena Tuhan baik. Boleh ada amin saudara. Nah hari ini kita mau belajar bagaimana kita menjadi orang yang lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Mungkin kalau bicara mengenai lebih dari pemenang, kita langsung sudah punya benak kita gini. Oh, saya akan menang melawan masalah saya. Saya akan menang melawan sakit penyakit saya. Saya akan menang melawan apa lagi? Bisnis yang bangkrut. Saya akan menang melawan finansial saya yang saya bisa mengalami yang namanya financial freedom. Mungkin itu yang kita pikirkan, bahwa kemenangan kita itu seperti itu. Tetapi malam hari ini kita mau belajar sesuatu yang lebih dalam. Betul, itu bisa terjadi dalam kehidupan setiap kita. Tetapi tidak bisa kita pungkiri waktu kita berjalan. Ternyata waktu kita ngalami, yang kita alami bukan kemenangan tapi kegagalan. Makanya tahun ini dikatakan bangkit dan jadilah pemenang. Sebelum menjadi pemenang ada kata bangkit lebih dahulu saudara. Bagaimana seseorang yang bisa ngalami satu kebangkitan? Berarti sebelumnya pasti ada yang namanya keterpurukan. Kalau orang sudah tidak terpuruk ngapain dia harus bangkit saudara. Jadi saudara kalau tahun ini, di momen-momen ini saudara sedang mengalami mungkin masa down. Masa saudara sedang dienolkan. Masa di mana saudara rasanya gak punya kekuatan. Rasanya gak berdaya menghadapi apa yang ada di depan. Rasanya saudara gelisah, takut. Bahkan mungkin setiap hari, setiap malam engkau terbangun subuh-subuh karena perasaan gelisah, takut. Bagaimana hari depan? Bagaimana anak istri? Bagaimana keluarga? Dan mungkin banyak bapak-bapak di sini yang pundaknya rasanya sudah terlalu berat. Kenapa? Karena merasa banyak sekali tanggungan yang harus dia tanggung. Atau mungkin ada single parent di tempat ini yang merasa pundaknya begitu berat. Rasanya sudah tidak lagi punya pegangan. Gimana Pak bisa jadi pemenang? Gimana Pak? Hidup udah habis, modal udah gak ada. Gimana Pak bisa menang? Gak ada lagi yang mau tolong, semua tutup pintu. Gimana Pak bisa menang? Saudara kalau nanti mungkin saudara ada di titik itu, atau mungkin Anda hari ini ada di titik itu, dengar saudara. Hari ini kita akan belajar satu prinsip kemenangan yang berbeda dari biasanya. Yuk saudara, saya mau cerita sedikit. Back to 2018. Saudara tahu Pastor Jakub Kurin? Seorang pendeta dari India, saudara tahu? Yang tahu boleh lambaikan tangan, yang pernah tahu atau pernah lihat dia khotbah di tempat ini. Yang tahu lambaikan tangan, Pastor Jakub Kurin. Banyak yang gak tahu. Oke. Pastor Jakub Kurin adalah seorang yang peka, dia adalah seorang nabi Tuhan, punya karunia nabi. Nah setelah 2018 dia selesai berkhotbah di GB Aruna. Saya ada di ruang tunggu, dia turun, dia tiba-tiba panggil nama saya, Ivan, God spoke to you. Saya dipanggil, dia berdoa buat saya. Nah waktu dia berdoa tiba-tiba dia bilang begini, ini mengejutkan sekali buat saya. Ivan kamu tahu gak? Ini saya udah terjemahin saudara. Ada penghulu setan yang lagi mengincar kamu. Waduh saudara, penghulu setan. Setan itu kan ada tingkat-tingkatan saudara ya. Kalau kita baca dari firman Tuhan ada roh-roh jahat di udara. Ya, setan, genderuwo, kuntilanak itu setan, itu roh-roh jahat di udara. Itu di tengking hilang saudara. Tetapi di atas itu ada penghulu, saudara. Penghulu itu supervisor lah begitu, saudara. Punya pasukan. Nah di atas penghulu ada namanya penguasa teritori. Sewaktu Daniel berdoa, hari pertama Tuhan sudah kirimkan jawaban doa melalui malaikat Gabriel. Tetapi 21 hari kemudian Daniel baru didatangi sama malaikat Gabriel. Lalu malaikat Gabriel bilang begini, Daniel 21 yang hari lalu Tuhan sudah jawab doa kamu. Tetapi saya dihadang sama kuasa penghulu, saya dihadang sama penguasa teritori Media Persia. Dan selesai dari sini, aku harus pergi ke sana, aku harus menghadapi namanya penguasa Yunani. Saudara ada 3 tingkatan. Nah tiba-tiba waktu Pastor Jakub Kurin bilang, penghulu setan, waduh saya gelisah saudara. 1 minggu saya gak bisa tidur, kenapa? Saya nyari tahu di Alkitab mana ini penghulu ini seperti apa. Bentuknya kayak gimana, kekuatannya seperti apa. Saudara buat saya waktu itu, kalau saya mau berperang, saya harus tahu lawan, betul gak?
Ada di sini mau berperang gak tahu lawannya? Asal pokoknya ya persiapan secukupnya. Gak akan bisa menang. Saya harus tahu lawan saya terus bergumul dalam hati. Tuhan tolong tunjukkan siapa lawan saya. Bagaimana bentuknya, kekuatannya sejauh mana, saya harus bagaimana. Seminggu saudara gak bisa tidur. Sampai saya ngobrol sama mentor, salah satu mentor rohani saya saudara ya. Ko Henry Suteja, kok saya tuh didoain begini, saya harus gimana ya kok. Jangan Ivan, kamu jangan mau tahu siapa musuh kamu gak akan menang. Kamu harus berlindung di belakang Tuhan. Sebab Tuhan yang akan berperang di depan. Saudara dengarkan ini. Peperangan secara alam spiritual sedang terjadi luar biasa hari-hari ini. Baik Anda yang ada di marketplace dalam bisnis. Baik engkau ada dalam kehidupan rumah tangga. Baik engkau secara pribadi dengar ini saudara baik-baik. Peperangan spiritual sedang terjadi. Jangan anggap enteng. Kalau engkau mendengar Asbury University dilawat Tuhan. Revival terjadi. Mulai menjalar ke Ohio University. Ohio Christian University. Lee University. Beberapa tempat lain mulai mengalami. Saudara. Di mana ada revival. Di sana pasti ada peperangan secara alam roh. Gak main-main. Di mana engkau berdoa revival terjadi bagi bisnismu, bagi hidupmu. Di sana peperangan secara alam roh itu pasti sedang terjadi. Terus gimana Pak? Gimana bisa menang? Dengar saudara. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, saudara akan temukan ini. Bahwa peperangan itu tidak pernah menjadi bagian manusia. Manusia harus memperlengkapi senjata Allah. Tetapi peperangan itu selalu menjadi milik Allah. Sebab kuasa terang dan kuasa kegelapan itu selalu berperang dari zaman Adam sampai kitab Wahyu. Dan peperangan itu milik Allah. Waktu kita merasa peperangan itu menjadi milik kita, saya akan pastikan Anda akan kalah dalam berperang. Kenapa? Karena peperangan secara spiritual tidak bisa dimenangkan dengan kekuatan manusia. Hanya dengan kekuatan roh Allah yang menangkap, boleh katakan amin. Maka dari itu firman bilang gini, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis. Maka ia akan lari daripadamu, jangan dibalik. Bukan lawanlah iblis baru tunduk pada Allah, bahwa dia lari, enggak. Tunduk pada Allah artinya berlindung kepada Tuhan. Baru peperangan itu bisa kita menangkan. Amin saudara. Amin. Kita lihat firman Tuhan ya. Bagaimana Tuhan membawa satu kemenangan, tapi ternyata bangsa Israel waktu itu gak siap saudara. Ada penghambat yang menghambat kemenangan bangsa Israel. Waktu bangsa Israel dijajah 400 tahun di Mesir. Tuhan rindu membawa mereka keluar. Membawa kepada jalan kemenangan. Rencana kemenangan. Lalu Tuhan membawa mereka dalam satu malam. Saudara dengar ini, dalam satu malam. Mereka yang tadinya orang miskin melarat budak. Orang yang hidupnya juga mungkin secara sehat, kesehatannya hancur. Kesehatannya rusak, namanya budak saudara. Bahkan dipaksa kerja secara gila-gilaan. Persis sebelum mereka keluar, mereka dipaksa kerja gila-gilaan. Kerjaan yang ditambah, tetapi dukungan dikurangi, betul ya? Di mana jerami-jerami tidak boleh dikumpulkan, tetapi mereka harus mengumpulkan batu bata yang sama jumlahnya. Saudara bayangkan, mereka jadi kuli, jadi budak. Gak mungkin mereka hidup dalam kesehatan. Tetapi Alkitab mencatat dalam malam itu, waktu Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, Alkitab mencatat ini, tidak ada satupun mereka yang sakit. Tiba-tiba dalam satu malam, tidak ada satupun yang sakit. Arti orang-orang yang tua, yang sudah renta, mereka tiba-tiba, yang encok kemarin tiba-tiba sembuh. Waktu mereka menjalankan Paskah, mereka memakan roti, mereka mengikat pinggang buru-buru. Dan di mana di sana ada darah anak domba di muka pintu. Tiba-tiba saudara, dalam satu malam itu mereka bukan cuma jadi orang kaya raya. Mereka menjadi orang yang sehat, yang tadinya encok saudara. Tiba-tiba bisa berdiri tegak. Karena Alkitab mencatat tidak ada satupun yang sakit keluar dari tanah Mesir. Wow. Ini bicara mengenai jalan kemenangan. Mujizat Tuhan berikan. Siapa yang excited mendengar kata mujizat? Oh, saya excited saudara. Wow, saya mau Tuhan, saya mau terima mujizat. Nah saudara, kita lanjut lagi. Tapi apa yang terjadi? Waktu mereka udah ngelihat
Mujizat, laut Tebrau dibelah, mereka diselamatkan. Apa yang terjadi? Di tengah jalan mereka menemukan yang namanya proses. Nah ini saudara ya, kalau mau jadi bangkit, pemenang, ini ada proses. Nah waktu mereka ngalamin proses, apa yang terjadi? Coba kita lihat ya. Mereka tiba-tiba bilang begini, di Bilangan pasal 11 ayat 5 dan 6. Ini adalah mentalitas kalah saudara, yang kita harus buang dalam kehidupan kita. Di sini dikatakan, kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir. Mesir lambang dunia. Ini mereka sudah dalam perjalanan menuju tanah perjanjian loh. Dengan tidak bayar apa-apa kepada mentimun dan semangka. Perhatikan ini, bawang prei, bawang merah, bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat saudara. Bayangkan, mereka sedang membandingkan bawang-bawangan. Saudara tahu bawang prei? Ibu-ibu, tahu bawang prei ibu-ibu? Tahu ya? Bawang prei itu seperti bawang daun, wanginya lebih harum dari bawang daun. Saudara bisa cari itu nanti ya di supermarket atau di pasar. Bawang merah tentu tahu saudara ya. Apalagi bawang putih. Nah saudara, saya mau tanya di sini berapa banyak ibu rumah tangga di sini, boleh lambaikan tangan? Oh cukup banyak ibu rumah tangga. Nah saya mau tanya berikutnya lagi, yang pernah masak. Karena gak semua ibu rumah tangga masak biasanya. Yang pernah masak. Mau laki mau perempuan yang pernah masak. Oh banyak gini ya. Saya mau tanya saudara. Bisa masak paling gampang nasi goreng ya, betul. Selain masak mie goreng, nasi putih, nasi goreng itu udah gampang, betul ya. Nah saya mau tanya, setelah minyak, masak nasi goreng tuh masukin apa saudara? Bawang. Ada nggak di sini kalau mau masukin nasi dulu baru bawang belakangan? Gosong saudara, nggak mungkin. Nggak wangi, malah bau saudara. Nah kenapa bawang di depan? Karena bawang ini penyedap rasa, betul ya? Dia bukan makanan utama, dia bukan hidangan utama, dia penyedap rasa. Nah saudara bayangin, sekarang gini ya, ini orang Israel ya bilang gini, ingat dulu masak pakai bawang, menisengit, harum, menggugah citra rasa. Sekarang roti mana lagi. Saudara, dia membandingkan bawang-bawangan, dibandingkan dengan roti yang made in heaven. Saudara pernah nemuin roti paling bagus made in mana? Coba saya mau tanya. Made in Italy mungkin ada? Ya, made in apa lagi? USA mungkin, USA udah lebih jauh lagi. Atau mungkin ada made in Antartika mungkin. Tetapi tidak ada yang lebih bagus dari ini, made in heaven, saudara, made in surga. Dan Alkitab mencatat membuktikan bahwa orang yang makan roti mana 40 tahun tidak kurus kering, tidak kering kerontang, tidak mengalami sakit. Tetapi mereka lulus melewati padang gurun 40 tahun karena roti sorga. Mereka sedang membandingkan yang sedap dengan yang penting. Saudara, bukankah Tuhan sudah memberikan roti sorga dalam kehidupan kita setiap hari? Nafas hidupmu adalah roti sorga Tuhan. Kesehatanmu adalah roti sorga Tuhan. Betul gak? Halo, setuju dengan saya? Keluargamu yang baik itu made in heaven, gak ada yang bisa bikin. Saudara bisa ciptakan suasana hangat di rumah dengan menyalakan banyak lilin. Tetapi belum tentu ada suasana hangat keluarga di dalamnya. Saudara bisa berolahraga sebaik mungkin, tetapi saudara tidak bisa ciptakan kesehatan. Betul? Itu semua made in heaven. Ada yang bisa menciptakan nafas? Made in heaven, kita gak bisa bayar. Tetapi seringkali kita bandingkan apa? Kita lupa yang made in heaven. Kita ingat yang apa? Tuhan, si itu teh kaya pisan, bisa beli apapun. Saya juga pengen. Yang sedap didengar, harum di hidung. Tuhan, coba lihat dia liburan ke luar negeri. Maulah saya juga. Seringkali kita membandingkan roti sorga yang Tuhan berikan sebagai berkat-berkatnya. Kita lupa. Kita lebih lihat bawang-bawangan. Saudara percayalah itu orang-orang yang pergi ke luar negeri liburan tetap pulang lagi ke Indonesia. Betul gak? Kan bawang saudara, bukan makanan utama. Dan mual mungkin terus-terusan tinggal di luar negeri. Kecuali pindah negara. Halo? Bisa gak sekarang kita merubah sudut pandang kita? Tidak lagi tertarik dengan bawang-bawangan yang disajikan oleh media sosial.
tetapi lebih ingat kepada roti surga yang masih Tuhan berikan sampai hari ini memelihara hidup kita. Halo? Halo? Kalau kita punya mentalitas cuman ingat bawangnya punya orang, kita sedang mengalami namanya loser mentality. Seperti bangsa Israel. Sok coba bawang makan sok tiap hari. Jangan makan nasi, bawang sok, bawang putih sok, terus. Lamun teu panas jero, saudara. Nggak bisa, itu cuman sedap-sedapan. Yang saudara impi-impikan sekarang apa? Oh, saya mau liburan ke luar negeri. Coba hitung lagi. Itu teh sedap-sedapan apa makanan penting? Kenapa nggak kita lebih pikir dulu yang penting? Kenapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu mencukupkan dulu. Bukan Tuhan nggak mau kasih yang kita inginkan. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang mencukupkan lebih dulu apa yang kita butuhkan. Terlebih dahulu daripada apa yang kita inginkan. Betul? Tapi Pak, saya merasa ini butuh. Saudara, anak saya umur 4 tahun laki-laki seneng pisan sama mobil-mobilan. Tiap kali kalau ngajak keluar, ngajaknya ke Alfamart beli mobil-mobilan, saudara. Mobil Hot Wheel. Saudara, kalau pagi-pagi dia bangun males-males mau sekolah, saya bilang, nanti siang kita ke Alfa ya, beli Hot Wheel. Itu langsung semangat, saudara. Ayo papa, kapan kita beli? Sekarang? Oh nggak bisa, sekarang masih tutup. Nanti sekolah dulu. Sangat semangat. Tapi kalau dibangunin gini, ayo Ethan bangun, kita sarapan. Nanti. Padahal sarapan mendatangkan kehidupan. Hot Wheel tidak bisa dimakan. Halo? Betapa kita tertarik dengan hal-hal yang bawang. Tapi kita lupa kepada roti sorga. Firman Tuhan itu roti sorga. Kita bilang nanti aja lah hari Minggu lah. Tunggu udah dirangkum sama Pak Pendeta. Saudara, ini belum topik. Kita masuk topik. Aduh, waktunya udah tinggal 3 menit. Oke, kita coba jalan ya. Bagaimana kita bisa mengalami yang namanya kemenangan? Saudara bisa enjoy firman Tuhan hari ini? Saya sangat enjoy firman Tuhan malam hari ini. Saudara bisa enjoy yang boleh, bisa enjoy lambaikan tangannya. Oke. Kita teruskan ya saudara ya. Mazmur 110. Ini adalah cara Tuhan membawa kemenangan bagi seseorang yang sudah kayaknya gagal, kalah. Nih, Tuhan bisa bikin begini. Mazmur Daud. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuhanku. Duduklah. Saudara dengan saya katakan bersama saya 3, 2, 1 duduklah. 3, 2, 1 duduklah. Di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu. Siapa yang buat musuh-musuhnya kita? Tuhan. Ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Siapa yang bikin musuh kita menjadi tumpuan kaki? Kenapa disebut menjadi tumpuan kaki? Dulu, zaman dulu, saudara gini ceritanya ya. Supaya kita ngerti gambaran ini. Kalau ada raja berperang melawan raja lain dan raja lain itu kalah. Itu raja akan ditawan, dibelenggu, ditelanjangi biasanya. Terus udah gitu si raja akan diarak dalam sebuah arakan kereta. Dan si raja yang kalah itu ditaruh di bawahnya dalam kondisi kalau nggak sujud dalam kondisi tiarap. Dan kaki si raja yang menang itu akan berpangku kepada raja yang kalah. Tumpuan kaki. Ini melambangkan kemenangan telak. Kayak gini saudara. Nah saudara. Siapa yang bikin kemenangan? Siapa? Tuhan. Tugas kita apa? Duduk. Ada gak firmannya gini? Berperanglah di sebelah kananku. Sampai ku buat musuh-musuh menjadi tumpuan kakimu. Duduklah. Coba ini lebih spesifik lagi. Lebih dikuatkan lagi oleh perjanjian baru Efesus pasal pertama. Ini cara Tuhan membawa Yesus kepada jalan kemenangannya. Cara Bapa membawa Yesus menang atas masalahnya. Yang dikerjakan Bapa di dalam Kristus. Dengan membangkitkan Kristus dari antara orang mati dan mendudukan, kata kembali mendudukan di sana muncul. Dia, Yesus di sebelah kanan Bapa di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu ini penting. Telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan dia telah diberikannya kepada jemaat Anda dan saya, saudara dengarkan ini, sebagai kepala dari segala yang ada. Jadi kemenangan yang Yesus terima adalah kemenangan yang Anda dan saya terima. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tugas kita apa?
Duduk. Wah, enak banget khotbahnya hari ini Pak. Tinggal duduk. Duduk itu bukan berarti malas-malesan, beda saudara. Nah, duduk tuh begini saudara ya. Duduk itu gak sama dengan do nothing. Duduk itu artinya kita mengambil waktu berdoa, mencari wajah Tuhan. Halo? Tapi Pak, kan kita harus melangkah. Iya, tapi sebelum melangkah duduk dulu. Dengar dulu Tuhan ngomong apa, saudara. Apa bedanya iman sama nekat? Ada yang tahu? Iman dan nekat bedanya gini. Kalau iman, ada rema, ada firman, kita jalan. Itu iman. Kalau nekat, kita gak denger rema, kita jalan. Dua-duanya kelihatannya punya keberanian yang sama. Tetapi hasil akhirnya akan berbeda. Orang yang beriman karena dengar rema dia melangkah, hasilnya pasti kemenangan. Tetapi orang yang nekat, kumaha, gua weh. Sama-sama jalan, sama-sama kelihatan berani menghadapi, tetapi yang nekat endingnya gak ada yang bisa jamin saudara. Makanya sebelum kita melangkah, kalau saudara mau melangkah dengan kepastian, saudara harus punya rema. Ini firman Tuhan banyak banget isinya, tetapi setiap kita Tuhan tuh pasti kasih rema. Ayat, sebutnya apa ya? Ayat pegangan. Saya Tuhan kasih saya Mazmur 89, Mazmur 92. Dari saya lahir Mazmur 89 ini sudah diberikan sebagai warisan ayat dari orang tua saya. Dan pada waktu saya mulai ngadapin masalah, saudara saya pernah divonis, istri saya dan saya pernah divonis HIV saudara. Di saat istri saya kehamilan 6 bulan anak kembar, divonis HIV. 2 kali periksa hasilnya positif HIV. Saudara, saya takut setengah mati. Kalau dia HIV kan pasti saya juga, saudara. Saya merasa saya hidup baik, saya hidup benar. Saya gak pernah ke diskotik, saya gak pernah obat terlarang. Dari mana datangnya? Tapi tiba-tiba dalam keadaan saya takut, Tuhan kasih Mazmur 92. Isinya begini. Engkau yang bertunas di pelataran Allahku. Sampai masa tuamu pun, engkau akan tetap tumbuh gemuk dan subur. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Dia gunung batuku dan tidak ada kecurangan daripadanya. Ayat rema ini tiba-tiba muncul dan bicara begitu kuat. Artinya apa? Van, kamu gak akan mati. Kamu akan sampai tua, gemuk dan segar. Nah saudara, makanya saya siap-siap jangan terlalu gemuk saudara. Karena nanti dikatakan gemuk dan segar. Ini ayat yang saya pegang kenapa? Karena ini rema. Rema itu gini, Tuhan ngomong melalui firman. Dan ini menjadi bicara kepada kita. Dan ini kita pegang terus. Saya sempat ngalami sakit, ngalamin saudara. Sempat ngalami masa-masa stres, ngalamin. Tetapi setiap kali saya stres, saya ingat rema saya. Saya menjadi gemuk dan segar. Saya bertunas di pelataran Allah sampai masa tuamu pun. Aku akan bertumbuh subur untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Dia gunung batuku, tidak ada kecurangan daripadanya. Terus saya perkatakan. Sehingga firman itu menjadi kekuatan. Halo? Gimana bisa tahu firman kalau gak pernah baca firman saudara. Mulai hari ini harus rajin baca firman, amin. Cari rema, ya sekali lagi bukan cuma baca. Cari rema, apa Tuhan? Rema untuk saya, rema untuk bisnisku, rema untuk keluargaku. Aku minta rema. Yang mau katakan amin. Nah begitu udah ada rema kita melangkah, itu iman saudara. Itu yang disebut dengan duduk di kaki Tuhan. Makanya waktu itu Tuhan bilang sama Marta. Marta kan bilang gini, Tuhan guru gak lihat apa saya sibuk begini. Itu si Maria cuman duduk terus. Yesus dengan senyum bilang gini, Marta kamu sibuk-sibuk terus. Tahu gak Maria tuh sudah melakukan sesuatu yang tidak akan pernah diambil daripadanya. Dan itu yang terbaik. Apa? Duduk di kaki Tuhan. Saudara percayalah. Kalau engkau berusaha memenangkan pertarungan kehidupanmu dengan caramu, asetmu, koneksimu, kita akan gagal. Mulailah duduk. Mengandalkan Tuhan. Hari-hari ini saya lagi merasakan betul-betul Tuhan sedang mengenolkan saya. Om Cacai sering kali ngajar saya, saudara. Diam, Van. Berdoa aja, udah. Kamu udah gak bisa apa-apa, diam. Berdoa. Saudara, kalau saya boleh ada sampai hari ini. Sudah tidak terhitung berapa banyak saya duduk di kaki Tuhan. Untuk mengandalkan Tuhan daripada kekuatan saya.
Saudara yang lagi ngalami masa-masa berat banget, denger ini. Kita gak bisa pakai kekuatan kita. Kita harus duduk di kaki Tuhan. Yang menangkap boleh katakan amin. Saudara, yang Tuhan mau berikan itu bukan cuma the promised land, tanah perjanjian. Tetapi a resting place. Apa bedanya saudara? Coba kita lihat Ibrani pasal 3 ayat 9 sampai 11. Ini adalah kisah di mana kitab Ibrani, ya, dipercaya bahwa kitab Ibrani ini ditulis oleh Rasul Paulus. Ini bicara kembali mengenai apa yang terjadi di Exodus, waktu keluaran. Ya. Dia dikatakan gini, di mana nenek moyangmu mencobai aku, Tuhan, dengan jalan menguji aku, maksudnya di padang gurun bersungut-sungut. Sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku mereka tidak akan masuk ke, saudara baca sama-sama, ke tempat. Kenapa pakai kata tempat perhentian? Kenapa bukan kata tanah perjanjian? Kan yang Tuhan maksud tanah perjanjian kan? Musa gak masuk tanah perjanjian kan? Tetapi di kitab Ibrani tiba-tiba berubah menjadi kata tempat perhentian. Kenapa? Karena lebih dari sebuah perjanjian, Tuhan rindu kita punya rest. Kita punya damai. Saudara mungkin punya pekerjaan yang saudara idam-idamkan dan saudara sedang menikmatinya. Pertanyaan saya, ada resting place gak di sana? Belum tentu. Tetapi bersama dengan Tuhan, sekalipun kita ada di tempat yang sangat mencekam, Tuhan bisa berikan resting place bagi setiap kita. Saudara, banyak orang takut masuk neraka. Banyak orang pengen masuk sorga karena takut masuk neraka. Padahal sorga tanpa Yesus bukanlah sorga. Seringkali kita mendambakan sesuatu yang besar dalam kehidupan kita. Tetapi padahal kalau gak ada Yesus di sana kita gak ada namanya resting place. Tapi Pak ini tanah perjanjian saya Pak. Pemulihan ekonomi Pak. Ini adalah financial freedom Pak. Ini sesuatu yang memang saya mau Pak. Tetapi di sana no resting place. What for? Buat apa saudara? Hari-hari ini yang kita harus kejar apa? Duduk diam di kaki Tuhan sehingga kita punya resting. Saudara, ada 3 hal saya tutup dengan ini. Ada 3 hal yang menghambat kemenangan bangsa Israel pada saat itu. Ini juga bisa jadi penghambat kemenangan Anda dan saya waktu kita duduk di kaki Tuhan. Mereka sudah duduk di kaki Tuhan. Ya. Jemaah besar pada saat itu bersama dengan Musa mereka duduk di kaki Tuhan. Mereka berseru-seru, Tuhan gimana ya mau masuk tanah perjanjian ini gimana ya. Tolong kami ya. Mereka duduk di kaki Tuhan. Mereka dengar instruksi Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Ini ada penghambat kemenangan. Apa? Yang pertama coba kita lihat. Bilangan 13 ayat 27 sampai 29. Mereka orang-orang yang dikirim 12 utusan menceritakan kepadanya yaitu kepada Musa dan kepada seluruh jemaah yang ada. Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan ini hasilnya berarti jelas ada hasilnya. Tuhan gak lagi bullshit. Tuhan gak lagi ngomong kosong. Tuhan lagi gak memberitakan berita hoax. Tuhan lagi ngomong benar. Tetapi kalimat berikutnya ini yang menjadi penghambat. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Poin pertama yang menjadi penghambat, sering menjadi penghambat kemenangan Anda dan saya adalah hanya. Dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas lagi dikatakan, the only thing is that the people who live there are fierce. The only thing seringkali menjadi penghambat kemenangan. Karena seringkali setelah kata hanya, tapi, itu seringkali adalah kalimat yang melemahkan iman. Benar sih janji Tuhan, benar sih kata Pak Pendeta, tapi kan lihat Pak, ekonomi saya gak seberapa, modal juga udah gak ada. Gimana saya bisa ngalami financial freedom, gimana saya bisa ngalami pemulihan ekonomi. Hanya. Hari ini kita gak boleh hidup dari kata hanya. Tetapi kita harus hidup dari kata Tuhan. Amin. Kalau Tuhan suruh diam, kita diam. Kalau Tuhan suruh kita maju, kita maju. Punya rema dari Tuhan. Yang kedua, apa yang menjadi penghambat kemenangan bangsa Israel? Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Saudara, kata orang enak itu artinya adalah belenggu. Saudara, apa yang menjadi belenggu dalam hidupmu? Mungkin belenggumu adalah masa lalumu. Pak, gak mungkinlah saya diberkati. Lihat masa lalu saya Pak. Keluarga saya juga semuanya banyak yang cerai Pak. Sebentar lagi juga saya ini kayaknya udah diambang perceraian. Oh,
itu belenggu harus dilepaskan. Banyak belenggu-belenggu masa lalu yang menghantui hidup kita. Sehingga itu rasanya sudah mencekik kita. Pak, gimana orang bisa percaya sama saya, Pak? Nama saya sudah terlalu buruk, Pak, di hadapan teman-teman karena diburukin sama nama saya diburukin sama orang, Pak. Gimana, Pak? Ini sudah tercekik. Oh, itu belenggu. Kita harus letakkan. Tapi bukan cuma diletakkan, kita harus mau pakai kuk dari Tuhan, Saudara. Karena firman bilang, pikulah kukku yang kupasang. Belajarlah daripadaku. Pikul kuknya Tuhan. Apa kuknya Tuhan? Apa maunya Tuhan? Itu kuknya Tuhan, Saudara. Saudara, waktu Tuhan Yesus di malam di Taman Getsemani, ingat cerita ini? Yesus berdoa sampai peluhnya seperti darah. Ingat ceritanya ya? Kenapa orang bisa berpeluh seperti darah? Karena ketakutan yang amat sangat. Jadi Yesus itu pernah mengalami ketakutan yang sangat dahsyat. Saudara tidak sendirian karena Yesus pernah mengalami ketakutan yang lebih dahsyat dari saudara alami. Dan waktu ketakutan Yesus bilang gini, Bapa, kalau boleh, lalukan cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Nah saudara gini, waktu Yesus ngomong gitu, Yesus sudah tahu gak cawan apa yang harus dia minum? Halo? Yesus sudah tahu belum? Siapa yang setuju Yesus sudah tahu? Lambaikan tangan. Siapa yang setuju Yesus belum tahu? Semua setuju Yesus sudah tahu kan? Ya, memang Yesus sudah tahu. Yesus sudah tahu bahwa ada satu konsekuensi. Kalau ternyata cawan itu gak lalu, dia harus melalui jalan salib. Dia harus melihat Bapa memalingkan wajah daripadanya. Yesus tahu konsekuensinya. Dan hari ini mungkin engkau banyak yang tahu konsekuensinya ikut Tuhan. Mungkin hari ini engkau sedang menjalankan bisnis yang menguntungkan. Tetapi engkau tahu bisnis ini tidak menyenangkan hati Tuhan. Tetapi mungkin kau terlalu berat untuk melepaskan. Kenapa? Karena kau berkata, Pak, kalau saya lepaskan bisnis ini yang menguntungkan, nanti hidup keluarga saya dari mana? Menjadi belenggu dalam hidup kita. Karena kita tahu konsekuensinya. Untuk ikut Tuhan, bayar harga, pikul salib, sangkal diri. Tetapi hari ini kalau kita mau menjadi orang-orang yang menang, kita harus mau letakkan belenggu itu. Kita mulai pakai kuk yang dari Tuhan. Yang ketiga, apa yang menjadi penghambat kemenangan? Orang Amalek diam di tanah Negeb dan orang Het. Saudara perhatikan kata Het. Saudara, kata Het diambil dari kata teror. Yang artinya adalah dikuasai oleh ketakutan, dikuasai oleh teror. Saudara, orang yang dikuasai oleh ketakutan gak mungkin hidup dalam kemenangan. Tadi saya ngobrol sebentar sama Om Cacai bilang, Van, ketakutan itu harus dilawan. Wow, ini benar saudara. Ketakutan kita itu harus dilawan. Cara ngelawannya gimana? Kita mulai hadapi bersama dengan Tuhan. Kalau kita udah tahu kita udah gak punya kekuatan, cara satu-satunya cuma bisa apa? Bersembunyi di belakang Tuhan dan berkata, Tuhan tolong saya. Saudara, firman bilang gini, serahkan khawatirmu pada Tuhan, maka dia akan memelihara jiwamu, betul ya? Kata serahkan di sana, bahasa Inggrisnya adalah cast. Cast itu bukan cuma menyerahkan, tetapi melemparkan kepada Tuhan. Waktu ketakutan itu datang, kapanpun menyerang kita. Belajarlah untuk melemparkan kepada Tuhan. Tuhan, aku takut, ini Tuhan, aku kembalikan. Karena Tuhan yang suruh. Serahkan, cast. Kayak main lempar-lemparan bola, saudara. Kita dilempar bola ketakutan sama iblis. Kita lemparkan sama Tuhan. Ini bukan milikku Tuhan. Aku gak sanggup Tuhan. Cara ngelemparinnya gimana? Doa. Tuhan, aku gak sanggup Tuhan. Aku takut. Saudara, jujur. Banyak kali untuk naik mimbar buat saya adalah sebuah ketakutan. Jangan pikir saya ini udah hamba Tuhan yang 11-12 tahun melayani. Sudah biasa. Oh enggak, saya juga punya duri dalam daging saudara. Saya punya banyak ketakutan saya sendiri. Dan saya selalu bilang kalau saya bisa berdiri sekarang memberitakan firman. Bukan karena saya, tapi karena kebaikan Tuhan. Dan saudara akan lihat nanti, waktu saudara lakukan ini. Saudara bisa menang dalam setiap pertandingan hidup Anda. Engkau bisa mengatasi hutang piutangmu, engkau bisa mengatasi masalah keluargamu. Di satu titik kau akan lihat, ini semua karena Tuhan.